Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oscar Randa. Dan pada kesempatan kali ini saya berdua dengan rekan saya Mutia Zulfayenis akan menjelaskan mengenai zaman prasejarah, pembagian zaman prasejarah, serta kebudayaan zaman prasejarah. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja pembagian zaman prasejarah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu zaman prasejarah. Zaman prasejarah dapat dikatakan bermula pada saat terbentuknya alam semesta. Namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di mana terdapat kehidupan di muka bumi, di mana manusia mulai hidup. Prasejarah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Pada materi ini, zaman prasejarah dibedakan kepada zaman batu. Zaman batu terjadi sebelum logam dikenal dan alat-alat kebudayaan, terutama dibuat dari batu di samping kayu dan tulang. Zaman batu ini diperiodisasi lagi menjadi 4 zaman, antara lain: pertama, Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua atau Paleolitikum disebut demikian sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Apabila dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa food gathering atau mengumpulkan makanan. Manusianya masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan belum tahu bercocok tanam. Adapun alat-alat pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua yaitu adalah yang pertama kapak genggam, yang kedua flakes. Kedua, Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Namun, manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai dan goa-goa. Ketiga, zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Neolitikum disebut juga zaman batu muda, adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Pada zaman ini, alat-alat yang terbuat dari batu sudah dihaluskan. Contohnya seperti kapak persegi, kapak bahu, dan kapak lonjong. Yang keempat ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Disebut sebagai zaman batu besar atau Megalitikum karena kebudayaan pada umumnya terbuat dari batu dalam ukuran besar. Hasil kebudayaan Megalitikum antara lain yaitu yang pertama ada menhir, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada kubur batu, yang keempat ada arca atau patung batu, dan yang kelima ada punden berunda. Nah, itu teman-teman pembagian zaman prasejarah secara singkatnya. Namun pada materi kali ini kita akan membahas secara lebih rinci mengenai zaman prasejarah yaitu zaman Paleolitikum dan zaman Megalitikum. Nah, pada kali ini materi akan dijelaskan oleh teman saya Mutia Zulfayenis. Selamat menyaksikan. Paleolitikum atau zaman batu tua adalah zaman ketika manusia menggunakan alat-alat budaya yang terbuat dari batu yang masih sederhana dan memiliki tekstur yang masih kasar. Paleolitikum diperkirakan berlangsung selama 6.000 tahun yang lalu pada masa Pleistosen. Kehidupan sosial ekonomi yang pertama food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua yaitu nomaden atau berpindah-pindah untuk mencari daerah yang baru yang dapat memberikan makanan yang cukup. Yang ketiga yaitu tempat tinggal yang umumnya tidak jauh dari sumber air, karena biasanya binatang yang diburu selalu berada di area yang dekat sumber air. Kemudian itu hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Yang pertama itu kebudayaan perakitan, menghasilkan kapak genggam, kapak parimbas,
kapak paneta, dan pahat genggam. Yang kedua yaitu kebudayaan Ngandong, merupakan hasil kebudayaan manusia praaksara yang menggunakan batu dan tulang sebagai alat penunjang kebutuhan hidupnya. Alat ini ditemukan seperti kapak genggam, alat selfie atau plak, dan alat-alat yang berasal dari tulang seperti alat penusuk dan belati. Kebudayaan zaman Mesolitikum. Terdapat beberapa ciri khusus yang terdapat pada zaman Mesolitikum, seperti 1. Masyarakatnya sudah mampu membuat gerabah dari proses pembakaran tanah liat. Yang kedua, adanya kejok yang menigel yang merupakan sampah-sampah dapur, sisa makanan dari kulit kerang. Yang ketiga, adanya abyssos yang merupakan tempat tinggal manusia purba berupa gua-gua. Baiklah, itulah penjelasan mengenai zaman prasejarah. Semoga melalui video ini dapat memberikan pembelajaran serta pengetahuan kepada kita semua, dan tentunya yang paling utama bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.